Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Pamudi Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mereview tentang 5 jurnal manajemen law firm. Yang pertama yaitu tentang sistem informasi administrasi perkara hukum perdata pada kantor advokat. Nah, saya sudah membacanya, yaitu pengacara advokat atau kuasa hukum adalah seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat, advis, dan pembelaan mewakili bagi orang lain yang berhubungan klien dengan penyelesaian suatu kasus hukum perkara. Dari saya review tersebut, kesimpulan dari jurnal tersebut, dari perancangan dan pengembangan sistem informasi administrasi perkara hukum perdata pada kantor advokat dapat disimpulkan bahwa sistem dapat mempercepat pengarsipan berkas perkara hukum perdata di kantor advokat tersebut dan mempermudah menjadwalkan advokat pendamping sidang. Sistem memiliki fitur notifikasi email yang berisikan jadwal dan detail persidangan untuk advokat dan klien. Jadwal advokat yang bentrok dapat dideteksi oleh sistem, dan fitur laporan keuangan dapat menampilkan transaksi keuangan dalam periode tertentu. Dari sistem yang telah dikembangkan, masih diperlukan perbaikan berupa 1. Adanya prediksi banyaknya perkara yang ditangani oleh advokat agar pembagian perkara lebih merata kepada seluruh advokat. 2. Resume perkara dapat dibuat di dalam sistem menggunakan XML. 3. Penomoran perkara dapat dilakukan otomatis di dalam sistem. Yang kedua, jurnal strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Office. Yaitu saya sudah mereview komunikasi adalah instrumen yang digunakan manusia dalam berinteraksi dengan sesama di kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja, komunikasi adalah alat yang memiliki fungsi sebagai penghubung serta penggerak motivasi antar sesamanya karyawan sehingga sebuah kantor dapat berjalan dengan baik. Dari review kesimpulannya jurnal tersebut, berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu strategi komunikasi BHR Law Office memiliki beratkan kepada pesan, baik melalui komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, di mana pesan menjadi produk komunikasi perusahaan melalui rapat rutin bulanan, rapat informal bulanan, serta rapat informal tahunan. Komunikasi nonverbal yang digunakan ialah melalui email, surat menyurat, dan juga melalui sosial media seperti grup WhatsApp. Perusahaan komunikasi nonverbal dapat memberikan penekanan terhadap informasi yang disampaikan secara verbal dari pimpinan dengan karyawan ataupun sesama karyawan, sehingga miskomunikasi dapat meminimalkan serta menciptakan iklim kerja yang sehat. Terus yang ketiga, jurnal yang ketiga, pengawasan kinerja advokat dalam pemberian bantuan dan pelayanan jasa hukum. Di sini saya mereview bidang pekerjaan advokat dalam memberikan jasa hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tentu saja pemberian bantuan oleh advokat dalam kerangka yang lebih besar ditujukan untuk memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan. Kesimpulan dari jurnal tersebut, saya mereview berdasarkan uraian di atas, ada 2 kesimpulan yang dapat dipetik. Pertama, advokat baik yang berparti mandiri atau bernaung di bawah law firm, law office maupun OBH kurang memperhatikan indikator kinerja yang ada dalam ilmu ekonomi sebagai bagian dari cara untuk mengukur kinerja yang dilakukannya. Cara mengatur kinerja hanya bisa dilihat dari segi efektivitas penanganan pekerja sama. Kedua, advokat dan tempat bernaungnya mereka memiliki model pengawasan yang beragam, baik secara organisasi,
keprofesian maupun yang berkaitan dengan bidang pekerjaan oleh instansi tertentu atau pengawasan eksternal yang bersinggungan dengan instansi tempat seorang advokat dalam membagi kliennya. Yang keempat yaitu tentang jurnal kualitas pelayanan di kantor hukum advokat. Dari review jurnal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil tingkat kesesuaian antara harapan dan kenyataan dengan nilai tertinggi dari penilaian responden terhadap kinerja pelayanan yaitu indikator tangib dengan tingkat kesesuaian yang cukup baik sebesar 59,7%. Hasil tingkat kesesuaian antara harapan dan kenyataan dengan nilai terendah dari penilaian responden terhadap kinerja pelayanan yaitu indikator empati dengan tingkat kesesuaian yang cukup baik sebesar 54,8%. Lanjut yang terakhir, jurnal yang kelima yaitu penilaian profesionalisme advokat dalam penegakan hukum melalui pengukuran indikator kinerjatisnya. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan review berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu kode etik advokat merupakan sumber hukum tertinggi dari advokat. Profesionalisme advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan menggunakan standar etika yang dirumuskan dalam kode etik tersebut. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti atau dilaporkan ke Komisi Pengawasan Organisme Advokat maupun Dewan Kehormatan baik karena solidarisme maupun pemakluman atas tindakan rekan sejawat. Sudah, itu saja dari saya mereview 5 jurnal tersebut. Bila ada salah kata atau kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.